merasakan nyeri di ulu hatinya. Yang kedua, ya, perut tidak enak dan sering keluar gas, sendawa. Kemudian nyeri otot, nyeri sendi dan sering sakit pinggang. Kemudian kulit kering, kusam dan mudah berjerawat. Tangan dan kaki sering merasa dingin sendiri. Kurang nafsu makan, seringnya mual dan nyeri lambung. Mudah pilek dan masuk angin. Ini kalau secara fisik ya, yang saya perhatikan dari pasien-pasien yang sering datang ke kami. Mudah pilek dan masuk angin, kemudian sakit kepala dan susah tidur. Mata mudah lelah dan sering berkunang-kunang. Kemudian rambut rontok dan semakin menipis. Wah, jangan-jangan Saitama punya jin nasab itu. Nani? Mudah merasa sedih dan depresi. Sulit fokus dan mudah marah. Mudah kesal dan mengamuk. Betis dan wajah mudah terlihat membengkak. Telinga sering berdenging. Menderita penyakit yang sama dengan leluhurnya. Kejadian di alam mimpi yang sering menjadi nyata. Kekuatan tubuh di atas rata-rata manusia. Misalnya nih, ketika benda yang disentuh seringnya rusak karena kekuatannya yang terlalu dahsyat, terlalu kuat. Ya. Buka gagang pintu, pintunya langsung copot, gagangnya langsung patah. Kemudian apalagi gigit gelasnya langsung pecah. Gigitnya kayak gimana ya? Mempunyai kemampuan melihat jin dan mendengar suara gaib, dan memiliki kepekaan untuk melihat kepribadian dan nasib orang yang baru ditemuinya tanpa belajar. Ya. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari pengalaman menangani pasien jin nasab selama ini, bahwa penyakit fisik yang paling jelas terlihat dari orang-orang yang terindikasi kuat ada jin nasab, ya, penyakit yang paling dominan yang diderita oleh pewaris sihir atau khodam-khodam dari leluhurnya adalah mereka yang mempunyai masalah lambung bertahun-tahun dan juga mengalami masalah di area tulang belakang. Kenapa kok lambung? Ya karena organ lambung adalah organ yang pertama kali dirusak. Ini secara dalil agama. Organ lambung adalah organ yang pertama kali dirusak atau diganggu oleh setan di awal mula manusia dilahirkan ke dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama yat'unu syaitanu fi janbaihi bi isba'aihi hina yuladu." Ketika dilahirkan, setiap manusia ditekan lambungnya oleh setan dengan dua jarinya. Al-Qurtubi menjelaskan tentang arti at-ta'nu atau tekanan pada hadis tersebut. Hadza at-ta'nu minas syaitani huwa ibtida'u taslit. Tusukan inilah atau tekanan inilah yang menjadi permulaan gangguan setan. Taslit itu penguasaan sebenarnya. Gangguan dengan menguasai manusia. Makanya ketika gedenya, banyak manusia yang ribut dan buta mata hatinya gara-gara urusan lambung, urusan makanan, bunuh-bunuhan karena urusan perut, dan gila juga urusan perut. Maka ini menjadi magnet yang menjadikan manusia kesadaran dan juga rasanya itu terbawa ke area bawah. Tsumma radatnahu asfalas safilin. Manusia yang tadinya diberikan akal, otak manusia sempurna penciptaannya, karena akalnya jadi rendah karena terbawa ke perut. Manusia yang mulia dan luhur karena perasaannya yang lembut jadi kasar, beringas dan juga bengis karena tertarik ke area perutnya. Kalau dalam ranah ilmiah, lambung ini menjadi salah satu sentral penurunan gen orang tua terhadap anak-anaknya. Terbukti ya dari hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal gastroenterologi, diketahui 43% penyakit asam lambung yang dialami oleh seorang itu terjadi karena pengaruh adanya kode genetika dari orang tuanya. Ya. Itu bawaan dari orang tua. Selain penyakit asam lambung, orang yang terindikasi kuat mengalami kasus jin nasab ini memiliki masalah di area tulang belakang. Karena apa? Ya karena punggung manusia adalah tempat berkumpulnya saraf-saraf penting. Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafidhahullah
beliau guru saya di Mesir, beliau menjelaskan dalam disertasi S3-nya dan dibukukan ya, judulnya Maradus Sihar. Wa aktsarul amakin allati yastaqirru fiha al-jinniyyu liyatamakkana min as-sayturati 'ala al-jihazil 'asabi. Kebanyakan tempat-tempat yang ditinggali oleh jin untuk menguatkan pengaruhnya pada sistem syaraf pusat manusia. Amakinut tajammu'atil 'asabiyah adalah tempat-tempat berkumpulnya saraf, ya. Tempat-tempat berkumpulnya saraf. Wa min ahammiha, yang paling penting, ya, yang paling besar pengaruhnya, al-mukh, otak manusia. Wa asfalu umudil faqari, dan tulang belakang, ya, tulang punggung bagian paling bawah, atau kalau kita katakan tulang lumbal atau area pinggang. Hal inilah yang menjadikan sebab utama, ya, wa hadha huwa sababur ra'isiyyu fi su'uril maridi bisuda'id daimi wa alami al-dhahr. Inilah yang menjadi sebab utama si pesakit atau pasien merasakan pusing secara terus-menerus dan juga nyeri pinggang. Makanya banyak kan orang yang kena gangguan jin mengalami nyeri pinggangnya sampai bertahun-tahun, ya, kayak kena saraf kejepit, atau merasakan pusing, sakit kepala, padahal diikhtiari ke dokter, ya, didiagnosa normal. Ya. Ini terjadi, bisa jadi karena pengaruh adanya faktor eksternal dari jin yang mengganggu selama ini. Ketika jin masuk dan menguasai area lumbal di tulang pinggang, maka korbannya yang saya teliti selama ini, ya, akan mengalami gejala sebagai berikut. Pertama, sembelit, mudah masuk angin dan sering banget diare, mencret itu, karena pencernaannya jadi dingin, ya. Atau mengalami radang usus besar, sering mengalami kram otot, sulit nafas, ya, susah buang air kecil. Makanya saya sering kalau diagnosa tanya, ada sembelit atau enggak, ya, susah buang air kecil atau enggak, karena ada hubungannya, ya. Kemudian permasalahan di kandung kemih, masalah pada sirkulasi haid, ini sering banget terjadi pada wanita. Ya iyalah, laki-laki nggak mungkin, ya. Sirkulasi haid pada wanita ini sering banget bagi wanita-wanita yang memang diganggu jin nasab, ya. Impoten temporer, ya, ini hanya saat hendak berhubungan intim aja dia nggak bisa perkasa. Gunanya apa? Ya, agar bercerai dengan istrinya supaya tidak harmonis lagi hubungannya. Yang ke-10, keguguran kandungan, sering banget keguguran. Kemudian perubahan kestabilan jiwa. Apakah sakit pinggang bisa merubah kestabilan jiwa manusia? Bisa banget. Ya, jadi yang jiwanya labil, coba pinggangnya diurut itu. Kemudian sakit lutut, mudah mengompol, dan kaki sering dingin. Ini ciri-ciri umum, ya, yang saya kaji selama ini dengan metodologi fenomenologi. Ya, apa yang saya lihat dari kejadian di lapangan, ya seperti ini kondisinya. Nah, teman-teman perhatikan, karena sebentar lagi kita akan membahas karakteristik gangguan jin nasab dari sisi tugas. Di dalam pembahasan ini, ya, kita akan menjelaskan tentang karakteristik gangguan jin nasab dari pola gangguan yang mereka lakukan kepada anak cucu majikannya. Karakter jin nasab yang saya rangkum dari beberapa pengalaman meruqyah selama beberapa tahun ini, ya, pertama adalah karakter jin nasab pembela. Jin nasab pembela dipakai oleh para sesepuh untuk melengkapi kesaktiannya dalam hal berperang, bertarung, atau hanya untuk sekedar penjagaan. Di antara mitosnya, jin yang dipakai adalah Candrabirawa atau bocah bajang, Khodam harimau, Kaki dan Nini Among, atau Nyai Roro Kidul. Karakter jin nasab pembela biasanya akan sangat reaktif saat ada orang yang menyakiti atau merendahkan tuannya. Dia akan melawan secara membabi buta semua orang yang membuat tuannya merasa tersinggung.